Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak ibu sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Afrimanori dalam pembelajaran IPA. Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang keadaan benda di dalam air, yaitu mengapung, tenggelam, dan melayang. Baik anak-anak ibu, mari kita simak materi pada pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran based learning, siswa mampu menentukan keadaan benda dalam air berdasarkan massa jenisnya dengan baik. Mari kita simak materi pada hari ini. Pernahkah kamu melempar batu ke dalam air? Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana posisi batu di dalam air? Apakah batu tersebut terapung, tenggelam, atau melayang? Yap, jawabannya benar. Batu ketika kita lempar ke dalam air, maka posisinya akan tenggelam. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana jika kita melemparkan styrofoam ke dalam air. Bisa anak-anak ibu perhatikan bahwa ketika kita melempar styrofoam ke dalam air, maka posisi styrofoam tersebut akan mengapung, berbeda dengan batu. Nah, coba sekarang kita perhatikan bagaimana jika kita melemparkan telur ke dalam air laut. Dapat sama-sama kita perhatikan bahwa telur mengalami posisi melayang di dalam air laut, berbeda dengan batu dan styrofoam. Mari kita simak kembali posisi benda tersebut di dalam air. Dapat kita perhatikan bahwa batu tenggelam di dalam air, telur melayang, dan styrofoam mengapung. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena perbedaan massa jenis. Massa jenis batu lebih besar daripada air, sehingga batu tenggelam di dalam air. Sedangkan massa jenis styrofoam lebih kecil daripada air, sehingga styrofoam mengapung di atas air. Berbeda halnya dengan telur, massa jenis telur itu sama dengan air, sehingga telur di dalam air laut itu akan melayang. Sekarang kita perhatikan sebuah contoh. Bagaimanakah jika kita berenang di laut mati? Dengan kandungan garam yang lebih dari 340 gram per kilo air yang bercampur dengan mineral dan lainnya, air laut mati lebih padat dibandingkan dengan air lainnya, termasuk tubuh manusia pada umumnya. Oleh karena itu, ketika kita berenang di laut mati, tubuh akan tetap mengapung dan tidak bisa benar-benar menyelam ataupun berenang. Sehingga kita tidak bisa berenang di laut mati karena kadar garamnya yang sangat tinggi yang menyebabkan massa jenis air laut sangatlah tinggi. Jadi, dapat disimpulkan, benda yang memiliki massa jenis kurang dari massa jenis cairan di sekelilingnya akan mengapung. Sebaliknya, apabila benda tersebut massa jenisnya lebih tinggi dari mediumnya, maka benda akan tenggelam. Sedangkan jika massa jenisnya sama, maka benda akan melayang. Untuk lebih memahami materi pada hari ini, mari kita kerjakan sebuah latihan. Perhatikan pertanyaan berikut. Dika senang ketika dibelikan mobil-mobilan oleh ibunya. Ternyata ketika sedang asik bermain, mobil-mobilan tersebut jatuh ke dalam air dan mengapung. Hal ini terjadi karena A. Massa jenis mobil-mobilan kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis mobil-mobilan besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis mobil-mobilan sama dengan massa jenis air. D. Mobil-mobilan tidak memiliki massa jenis. Nah, bisakah kamu menebak jawabannya? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah A. Massa jenis mobil-mobilan kecil daripada massa jenis air. Nah, maka jawaban kamu benar. Kalau jawaban kamu salah, silahkan kamu ulangi untuk menjawab soal berikutnya ya. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.